Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga baik selalu dan kalian harus tetap selalu di rumah. Stay at home, stay healthy, and jangan keluar rumah. Kali ini kita akan belajar mengenai Kerajaan Banten dan Kerajaan Makassar yang merupakan submateri dari kedatangan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menjelaskan latar belakang berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Makassar dengan benar. 2. Menjelaskan perekonomian Kesultanan Banten dan Kesultanan Makassar dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan bidang politik Kesultanan Banten dan Kesultanan Makassar secara tepat. Dan yang terakhir, menjelaskan peninggalan Kesultanan Banten dan Kesultanan Makassar secara benar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sumber sejarah Kesultanan Banten dan Kesultanan Makassar, perekonomian Kesultanan Banten dan Kesultanan Makassar, bidang politik Kesultanan Banten dan Kesultanan Makassar, serta peninggalan Kesultanan Banten dan Kesultanan Makassar. Pada awal kedatangannya ke Cirebon, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Walang Sungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten, yang pada saat itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja, tetapi juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan ini yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten atau Banten dan pucuk umum atau penguasa Wahanten pesisir. Pada saat itu di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yakni Sang Soroswan adalah anak dari Prabu Jayadewata atau Siliwangi yang menjadi penguasa di wilayah Wahanten pesisir, dan Arya Suranggana yang menjadi penguasa Wahanten Girang. Nah, di wilayah Wahanten pesisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten atau putri dari Sang Soroswan. Kemudian keduanya menikah dan dikaruniai dua orang anak. Mari kita amati peta wilayah Kesultanan Banten. Di manakah Kesultanan Banten itu berada? Nah, Banten berada di Provinsi Jawa Barat yang sekarang. Terletak di Pulau Jawa, kalian dapat melihat tanda bintang berwarna merah. Nah, tanda tersebut adalah wilayah Kesultanan Banten. Ya, di sini saya tampilkan ada 3 raja yang pernah memerintah Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten dari beberapa raja yang ada di Kesultanan tersebut. Yang pertama adalah Maulana Hasanuddin, yang kedua ada Maulana Yusuf, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa merupakan raja yang berhasil membawa Kesultanan Banten pada masa kejayaannya. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini berusaha memperluas wilayah kerajaan pada tahun 1671 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya menjadi raja pembantu
dengan gelar Sultan Abdul Qahar atau Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini menjalin hubungan baik dengan Belanda. Nantinya akan menyebabkan perpecahan yang akan kita pelajari di selanjutnya. Ya, tiba saatnya kita pada akhir pemerintahan dari Kesultanan Banten. Mengapa Kesultanan Banten itu sampai pecah? Tak lain adalah karena adanya hubungan baik dengan Belanda yang menjalin adalah Sultan Haji. Sultan Haji merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Melihat Sultan Haji dengan Belanda itu sangat akrab, Sultan Ageng Tirtayasa itu kecewa dan menarik kembali jabatan Raja Pembantu bagi Sultan Haji. Tetapi, Sultan Haji berusaha untuk mempertahankan dengan meminta bantuan kepada Belanda. Nah, apa yang terjadi? Di Kesultanan Banten pada saat itu terjadi perang saudara antara bapak yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yaitu Sultan Haji atau Sultan Abdul Qahar. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan dipenjarakan di Batavia hingga beliau wafat pada tahun 1691 Masehi. Masjid Agung Banten dibangun pada tahun 1652 pada masa pemerintahan putra pertama Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Ini merupakan masjid tertua di Indonesia yang masih berdiri sampai sekarang. Istana Keraton Kaibon adalah tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibu dari Sultan Saifuddin. Tapi kini bangunannya sudah hancur dan tinggal sisa-sisa reruntuhannya saja. Sebagai akibat dari bentrokan yang pernah terjadi di antara Kerajaan Banten dan pemerintah Belanda pada tahun 1832. Setelah mempelajari tentang Kesultanan Banten yang ada di Pulau Jawa, kita sekarang beralih ke Pulau Sulawesi, yaitu Kesultanan Makassar. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi, yang awalnya terdiri atas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Taluk. Kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Goa yaitu Daeng Manraba, dan setelah menganut agama Islam, ia bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan Raja Talu yaitu Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah. Bersatunya kedua kerajaan ini bersamaan dengan tersebarnya agama Islam di Sulawesi Selatan. Awalnya, upaya penyebaran agama Islam tidak berjalan dan tidak membawa hasil. Tetapi, Sultan Ba'abullah dari Ternate mendorong penguasa Goa dan Talo agar memeluk agama Islam. Setelah itu, Islam baru dapat berpijak kuat di Makassar berkat upaya Datuk Ribandang dari Minangkabau. Oke, mari kita amati peta wilayah Kesultanan Makassar. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa Makassar itu berada di Sulawesi bagian selatan. Tepat pada anak panah berwarna merah, kemudian gambar di sebelah kiri itu adalah daerah yang sudah diperbesar. Itulah daerah kekuasaan kerajaan atau Kesultanan Makassar itu berada.
Inilah raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Makassar. Yang pertama ada Sultan Alauddin, ada Sultan Salahuddin, dan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah putra dari Sultan Muhammad Said yang mampu mencapai masa kejayaan Kesultanan Makassar. Nah, pada masa Sultan Hasanuddin ini, Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas kekuasaannya ke Nusa Tenggara, yaitu di Sumbawa dan sebagian di Flores. Berkat penguasaan wilayah tersebut, seluruh aktivitas pelayaran dan perdagangan yang melalui Laut Flores harus singgah di pusat kerajaan Makassar. Kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin nyatanya tidak disukai oleh pemerintah Belanda. Akhirnya, Belanda melakukan politik divide et impera yang menjalin dengan hubungan kerajaan Buni, yang pada saat itu adalah Raja Arupalaka, yang sedang melakukan pemberontakan terhadap Makassar. Akhirnya, Arupalaka berhasil mendesak Makassar karena Arupalaka dibantu oleh Belanda dan dapat menguasai kota kerajaan. Akhirnya, Sultan Hasanuddin terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya yang berisi yang pertama adalah VOC memperoleh hak monopoli dagang di Makassar. Yang kedua, Belanda dapat mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang diberi nama Benteng Rotterdam. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar wilayah Makassar. Dan yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang atau Jum Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Talu. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Benteng dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Imaringau Daeng Bonto Karaeng Lakium Tumparisi Kalona. Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605. Nah, sejak berdirinya sudah beberapa kali terjadi pemugaran. Pemugaran ini dilakukan berturut-turut pada tahun 1818 oleh Sultan Mahmud, lalu tahun 1921 Kadi Ibrahim, dan 1948 Haji Mansur, kemudian 1962 adalah Pabicorata Goa. Sangat sulit mengidentifikasi bagian paling awal atau asli masjid bangunan tertua kerajaan ini. Kalian harus mengerjakan soal yang sudah Ibu buat. Nah, ini dia soalnya. Nantinya akan dikumpulkan melalui Google Classroom dengan kode kelas yang seperti minggu kemarin dan sudah Ibu tulis di sini. Jaga kesehatan, semangat selalu, dan jangan lupa pakai masker ketika kalian berpergian, cuci tangan secara teratur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.